Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Salat tahajud adalah ibadah sunnah yang dilaksanakan di sepertiga akhir malam. Ibadah ini ternyata tidak hanya memberikan pahala yang besar bagi siapapun yang melaksanakannya, namun juga bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan dan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Lalu penyakit apa sajakah itu sahabat beriman? Kalian penasaran? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Inilah 5 penyakit yang dapat disembuhkan dengan sholat tahajud versi dari Magenta Islam. Sahabat beriman, tahajud menjadi salah satu sholat sunnah yang memiliki keutamaan di dalam ajaran Islam. Sebab waktu sepertiga malam yang dianjurkan untuk melaksanakan sholat tahajud disebut-sebut merupakan waktu di mana para malaikat turun ke bumi. Sholat tahajud termasuk juga sholat yang sangat penting setelah sholat wajib. Mengenai faedah yang bisa kita peroleh dari istiqomah sholat tahajud, seperti diterangkan dalam satu di antara hadis yang bermakna, sholat tahajud dapat menghapus dosa, mendatangkan ketenangan dan jauhi dari penyakit. Hadis riwayat Tirmizi. Tidak hanya itu, pada waktu sepertiga malam terakhir ini pula Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan mengabulkan doa yang dipanjatkan oleh hambanya. Selain itu, sholat sunnah ini juga bermanfaat untuk mengobati penyakit yang menyerang tubuh. Mari kita simak bersama penyakit apa sajakah itu. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Mengobati diabetes. Sahabat beriman, orang yang teratur melakukan sholat tahajud di sepertiga malam akan terlepas dari penyakit diabetes. Karena penelitian menyampaikan bila sholat tahajud membuat kandungan kortisol seseorang menjadi rendah. Seperti yang kita ketahui, satu di antara manfaat kortisol yakni tingkatkan kandungan gula darah lewat cara merangsang metabolisme karbohidrat. Saat kortisol bertambah, otomatis kandungan gula darah akan jadi lebih banyak. Maka dari itu, sholat tahajud demikian disarankan untuk para pasien diabetes, karena waktu sholat tahajud, kortisol akan mengalami penurunan dan gula darah juga akan mengalami penurunan dengan cara yang alami. Kortisol merupakan kelompok hormon steroid yang disekresikan oleh kelenjar adrenal bagian korteks ginjal dan juga dipengaruhi oleh master gland hipotalamus. Hipotalamus mensekresikan hormon CRH yang akan merangsang melalui kelenjar hipofisis. Sebelum kemudian, pituitari merespon perintah dari hipotalamus dengan mensekresikan hormon ACTH yang akan merangsang kelenjar adrenal untuk mensekresikan hormon-hormonnya. Salah satunya adalah kortisol. Pelepasan hormon adrenal ini akan berkaitan dengan kondisi yang mencekam dan stres. Selain berkaitan dengan stresor, pelepasan hormon dapat dipengaruhi umpan balik negatif, perubahan musim, tahap perkembangan dan penuaan, siklus harian, serta waktu tidur.
mencegah pembengkakan jantung. Faedah lainnya dari kortisol yakni untuk menghalangi pengeluaran urin. Karena itu kita tidak akan sering kebelet ke kamar mandi saat tidur malam hari, terkecuali pada pasien diabetes. Hal semacam ini lantaran ditahan oleh kortisol. Dengan rajin sholat tahajud, maka kortisol kita bisa diturunkan dan akan berimbas pada dampak penghalangan urin yang juga semakin rendah. Sahabat beriman, oleh karena itu direferensikan pada beberapa orang yang mengalami pembengkakan jantung dan sakit ginjal untuk rajin sholat tahajud lantaran bisa mereduksi kortisol. Waktu kortisol tereduksi, jadi bengkak tidak ada jalan dan pembuangan urin semakin mudah. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Guru Besar UIN Sunan Ampel, Surabaya, hadis riwayat Imam Tirmizi berkaitan dengan situasi ketenangan yang hadir selama ritual sholat tahajud. Ketenangan dapat meningkatkan ketahanan tubuh imunogolik, mengurangi resiko penyakit jantung, dan meningkatkan usia harapan. Stres secara signifikan akan menghilang. Menghilangkan stres artinya juga mencegah seseorang terhadap infeksi, perkembangan sel kanker, dan metastasis, penyakit yang biasa muncul dari stres. Mencegah penyakit hipertensi dan hipotensi. Waktu sholat tahajud, otak akan melepas serotonin, beta endorfin, dan melatonin yang diproduksi oleh otak. Hal sejenis itu yang membuat seseorang jadi lebih tenang sampai homeostasis terbangun. Seperti yang kita ketahui, waktu homeostasis seseorang terganggu jika seseorang akan mulai mengalami pusing yang mungkin saja disebut dengan hipertensi atau tekanan darah tinggi, atau bisa juga dengan hipotensi atau tekanan darah rendah. Waktu seseorang mengerjakan sholat tahajud, maka dia akan mengalami relaksasi yang maksimal dan keseimbangan tubuhnya juga lebih terbangun sampai peluang hipertensi atau hipotensi bisa diturunkan. Sungguh sangat luar biasa, bukan? Lebih sabar serta tak gampang marah. Kortisol mempunyai faedah yang lain untuk merangsang efek suka atau depresi yang demikian sangat berlebihan. Dengan teratur sholat tahajud, sahabat beriman, jadi kandungan kortisol akan turun dan hati seseorang akan menjadi lebih tenang. Dengan hati yang tenang, otomatis tubuh makin lebih sehat karena tidak tertekan atau terbebani oleh apapun itu yang bisa menyebabkan masalah kesehatan. Oleh karena itu, seseorang yang rajin bertahajud, dia akan semakin lebih legowo bersahaja, tidak gampang marah, dan emosinya lebih stabil lagi. Kemoterapi kanker tanpa ada efek samping. Siapa sih yang tidak tahu akan resiko yang terjadi oleh kemoterapi kanker?
Kemoterapi mengandung resiko, baik berat ataupun mudah. Di antaranya adalah mual, muntah, lemas, rambut rontok, sariawan, masalah pencernaan, infeksi, pendarahan, permasalahan kulit, dan masih banyak lainnya. Selain itu, sholat tahajud yaitu kemoterapi yang tidak ada resikonya. Karena dengan zat keimanan yang penuh, seseorang akan semakin yakin atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pikiran serta hati makin lebih tenang. Dari sekian banyak ketahanan tubuh akan lebih bertambah dan perubahan sel kanker bisa diperlambat. Jadi sholat tahajud bisa mendatangkan ketenangan yang membuat kamu terlepas dari kesempatan penyakit kanker. Ketika seseorang melaksanakan ibadah sholat tahajud yang dikerjakan pada sepertiga malam dengan khusyuk dan penuh keyakinan kepada Allah, maka akan keluar hormon hipotalamus, dapat mengontrol pengeluaran hormon kortikotropik, releasing hormone, untuk mengeluarkan hormon ACTH ini pada kelenjar hipofisis, sehingga ketika ACTH dapat dikendalikan, maka pengeluaran hormon kortisol pun akan ditekan. Ketika hormon kortisol ditekan, maka limfosit, makrofag, dan sistem imun tubuh lainnya akan meningkat dan akan membunuh dan memusnahkan segala bentuk zat asing, baik virus, bakteri, ataupun sel kanker oleh sistem imun tubuh itu sendiri, sehingga otomatis penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh manusia dapat dimusnahkan, dan pada akhirnya jika Allah mengizinkan, maka orang tersebut akan mendapatkan kesembuhan yang ia harap-harapkan. Maha suci Allah yang maha perkasa, yang telah mengatur berbagai siklus kehidupan manusia. Maka alangkah naifnya seseorang yang tidak beriman kepadanya. Bagaimana sahabat beriman? Masih ragukah untuk sholat tahajud sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya. Mari membangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.